Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kendal Doyong 1 yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, yang kami hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Kendal Doyong 1. Syukur Alhamdulillah atas segala anugerah yang tiada terhingga yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini Rabu 5 Juni 2024 kita semua dapat kembali berkumpul dalam rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Kendal Doyong 1. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Kendal Doyong 1 yang akan diwakilkan oleh Ibu Rusmiati Sarjana Pendidikan. Acara yang ketiga yaitu diseminasi disiplin positif oleh Ibu Fauziah Sarjana Pendidikan Islam dan Ibu Elia Sarjana Pendidikan. Acara yang terakhir yaitu penutup. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita mulai, mari sejenak kita tundukkan kepala secara seraya berdoa agar acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah dibarakati al-Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah dapat menambah berkah dan manfaat acara pada pagi hari ini. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SD Negeri Kendal Doyong 1 yaitu Ibu Rusmiati Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dewan SD Negeri 1 yang saat ini telah menjalankan CIB, yang berbahagia Ibu Fauziah, yang berbahagia juga Ibu Kilia yang saat ini telah melaksanakan CIB. Semoga dalam pelaksanaan ini berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru SD Negeri 1, yang saya hormati pula semua para tamu undangan yang saat ini telah mendukung pelaksanaan kegiatan diseminasi kebudayaan positif yang hari ini akan disampaikan oleh beliaunya berdua selaku pembawa makalah dari diseminasi budaya positif ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan selamat datang semuanya, hingga nanti
Amin. Selawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan kita bersalam bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Adalah penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri Tenaga Yosa. Mohon maaf karena ini hal yang baru untuk penyebaran. Tentunya kita juga perlu adanya sosialisasi kepada semua wali siswa, guru, dan siswa. Untuk itu penyebaran dilalui dalam rangka untuk pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini supaya tercover di SD Tenaga Yosa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada penyampai makalah nanti untuk bisa menyampaikan beberapa hal, yaitu lingkupnya disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi hukum, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dan dasar manusia, 5 posisi kontrol dalam pelaksanaan kegiatan yang sudah terpaham nanti akan disampaikan oleh gurunya, karena mengingat bahwa disiplin positif yang akan disampaikan dan nilai-nilai kebijakan universal adalah merupakan puncak dari semua kegiatan ini, sehingga nanti akan anak terjadi manusia yang betul-betul dinamis. Untuk itu, alhamdulillah di SD Tenaga Yosa ini puncak dari kegiatan untuk menuju ke era yang lebih luas dan untuk meningkatkan segi intelektual dari siswa-siswinya. Alhamdulillah nanti bisa tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan bangsa dan negara. Untuk itu warnanya saya memberikan suatu motivasi kepada guru semua, jangan berhenti, lanjutkan, karena kegiatan ini merupakan puncak dari keberhasilan panjenengan dalam menjadi tonggak utama dari keberhasilan kegiatan diseminasi budaya positif di SD Tenaga Yosa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya diseminasi disiplin positif yang akan disampaikan Ibu Fauzia SPDI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin yang terhormat Ibu Nini Haryati selaku Kepala SMP Tenaga Yosa 1, yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf di SMP Tenaga Yosa 1. Syukur alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Tenaga Yosa 1. Salam dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya mau mengikuti kegiatan diseminasi yang akan kami lakukan berdua, saya dengan Bu Filia. Jadi kami berdiri di sini, berada di depan panjenengan sedanten bukan karena kami lebih hebat, lebih pintar, sama sekali bukan, tetapi kami hanya berbagi pemaparan materi PGP maupun 1.4 tentang disiplin positif dan penerapan segitiga restitusi. Kemudian kami ingin sharing, curah pendapat, juga refleksi terkait pengalaman dan praktek dari penerapan dan penyelesaian masalah siswa sebelumnya. Untuk materi yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah 5 kebutuhan
manusia, kemudian teori motivasi, dan juga 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya di sini. Saya yakin sudah tidak asing dengan istilah ini. KHD Ki Hajar Dewantoro menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tugas kita itu bukan membuat anak pintar, Bapak Ibu. Mereka itu sudah punya kodrat, sudah punya bakat, dan kita hanya menuntut mereka untuk mencapai kodrat yang sesuai. Kita diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti benih tumbuhan yang disemai. Jika kita menyemai dengan baik, kita pupuk dengan baik, kita siram dengan baik, mereka akan tumbuh dengan baik. Namun jika kita biarkan atau kita menggunakan cara yang salah, maka anak-anak juga seperti pohon padi yang kering rontok. Jadi tugas kita untuk menyemai anak-anak didik kita agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ini ada pertanyaan romantik, Bapak Ibu. Ada sebuah kasus. Bu Anggar, salah satu guru paling kelas 2A di SD, anggap saja SD Kedandang 1 gitu ya. Sedang bingung menghadapi salah satu muridnya. Jadi ada anak yang membuat masalah di kelasnya. Sebut saja namanya Joni. Ia sering sekali meminta bekal kepada teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa sih alasan Joni melakukan hal tersebut? Monggo Bapak Ibu, Bu Vika lakukan kalau jadi ibu anak. Menurut saya, jika saya jadi Bu Ambar, yaitu saya akan memanggil satu persatu anaknya, kemudian menanyakan apa permasalahannya. Kemudian kalau misalkan masalahnya ini nanti berbut pangeran ya, nanti saya akan meminta kedua anak itu berbagi makanan dengan temannya. Begitu Bu. Boleh temukan untuk Bu Vika. Terima kasih atas jawabannya, Bu Vika. Nah, oke. Biasanya ketika anak melakukan sebuah masalah atau kekacauan di dalam kelas, biasanya itu mereka karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi tidak mampu atau belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, sebagai seorang guru apa yang bisa kita lakukan? Seperti yang disampaikan Bu Vika tadi, mungkin Bu Vika mengambil cara manggil anaknya berbagi. Saya yakin setiap guru itu pasti punya cara yang berbeda. Nah, hal apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah mengidentifikasi atau mempelajari sebenarnya apa sih kebutuhan anak-anak didik kita. Saya yakin anak-anak didik kita saat melakukan sesuatu, bukan hanya anak-anak didik kita, tetapi kita semua, apapun yang kita lakukan saat ini pasti adalah usaha terbaik yang bisa kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita masing-masing. Bukan anak didik kita saja yang mempunyai kebutuhan dasar, tetapi kita semua sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nih, ada power, ada love, one, freedom. Yang pertama adalah kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nanti kita ulas satu persatu ya Bapak Ibu. Kemudian ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada kebebasan kebutuhan akan pilihan. Ada kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan untuk disayangi dan diterima dalam kelompoknya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan fisiologis yang berkaitan dengan fisiologi
fisik seperti kebutuhan sandang, pangan, papan. Ini digunakan untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Nah pada kasus Doni tadi yang pada kasus pertama, jika tadi yang tahu anak-anak kebutuhannya apa? Ketika Doni ditanya dan jawabannya adalah Mas Doni, kenapa kok berbuka makanan? Dan dia menjawab, saya tidak diberikan bekal makanan ibu saya tidak memberikan. Maka saat itu kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi walaupun satu bermasalah itu bisa kebutuhan yang ingin dipenuhi anak itu bisa berbeda. Nah kita lihat dari mana? Dari jawaban yang diberikan ketika kita memanggil atau bertanya kepada anak tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang. Begini Bapak Ibu, ketika misalnya Doni kita tanya, Mas, kok kamu merebut makanan itu kenapa sih? Saya dicuekin waktu di kelas, saya pengennya teman itu memperhatikan saya. Nah ketika dia menjawab seperti itu, mungkin saat Doni sedang ingin memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perhatian, kebutuhan untuk diterima. Kemudian kebutuhan power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi obat dan menjadi terampil diakui dalam kelompoknya. Saya yakin di kelas Bapak Ibu pasti pernah punya anak didik yang selalu pengen tampil. Siapa yang berani mengaji Pak? Saya Bu. Siapa yang ini? Saya Bu. Ada dia? Nah ketika ada seseorang anak yang pengen selalu tampil di depan, pengen jadi yang terbaik, saat itulah dia memenuhi kebutuhan power atau penguasaan. Misalnya Bu, kita malu, kamu itu kenapa kok merebut makanannya? Biar dia takut sama saya Bu, selain bisa. Itu berarti dia saat itu sudah memenuhi kebutuhannya untuk penguasaan yang membutuhkan pengakuan dari atas kemampuannya. Wah ini hebat ini kedakwaan itu. Selanjutnya kebutuhan kebebasan. Kebutuhan anak membuat pilihan. Kebutuhan kebebasan adalah kebutuhan akan kemandirian. Otonomi memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu menjaga suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru. Bahwa misalkan Mas Doni kok bertanya, gak apa-apa, seru aja, terima kasih. Kayak gitu, ketika anak ditanya seperti itu, mungkin saat itu dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, bukan kebebasan. Kemudian yang terakhir itu kesenangan. Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu tadi senang gitu ya. Nah, ada yang karaoke, wah tadi misalnya ada kita karaoke, itu motivasinya atau jadi yang dasar itu bisa berbeda. Ada orang yang bernyanyi karena ingin berlatih, ada orang yang bernyanyi karena ingin senang, membuat happy dirinya sendiri. Nah, kebutuhan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Bermain, tertawa, bayangkan kalau misalnya kita mengalami sebuah kehidupan tanpa adanya kesenangan, kira-kira apa yang kita rasakan? Tanpa gak enak. Nah, anak-anak yang kebutuhan dasar kesenangannya tinggi, biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Kefan dengan apa yang dia lakukan, dia belajar senang karena dia ingin memenuhi kebutuhan untuk merasa senang. Diajak praktek, dia melakukan kefan senang menikmati, bukan karena orang lain, tetapi karena keinginan dirinya sendiri. Bapak Ibu, coba kita amati kasus ini, boleh? Bimo, seorang anak TK, selalu berlari-lari keluar kelas
menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ami bingung dan sekitarnya lari mengejarnya. Ada beberapa mungkin jauh dari dengan ibu. Bapak Ibu identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh ibu. Jika respon ibu seperti ini, aku senang melihat kejaran ibu. Seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari sungguh? Saya kalau melihat dari cerita yang ada di depan, Bimo ini memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi, yaitu berupa kesenangan. Kesenangan. Terima kasih Bu Aris. Aku senang main kejar-kejaran. Kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kesenangan, fun. Selanjutnya kasus kedua. Kita belajar bersama di Bapak Ibu, kita sharing saja. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, Ibu, guru bilang, aku tidak bersenandung sewaktu mengerjakan, aku tidak boleh bersenandung ketika mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dinda? Untuk kasus di depan, sepertinya anak tersebut kurang bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Berarti ingin kebebasan. Kebebasan. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ri. Kita lanjut ketiga. Ini tidak ada masalah yang benar ya Bapak Ibu ya. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuatnya ingin menyetir mobil? Ketika itu, jawaban Dimas adalah seperti ini. Menyetir mobil itu seru. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas? Monggo Buta. Terima kasih. Kalau melihat dari sisi Dimas ini, karena Dimas adalah merupakan anak yang punya skill. Kalau tidak skill tidak bisa. Ini adalah penguasaan dari anak harus mampu membuat penguasaannya. Dari motornya harus jelas. Terima kasih. Terima kasih Bu Titi. Kebetulan untuk Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu, kenapa saya ajak untuk melihat kasus seperti ini? Ini adalah salah satu cara seperti yang disampaikan Bu Vika tadi, bahwa yang harus kita lakukan ketika anak membuat masalah itu mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi. Dengan itu kita bisa mencari jalan keluar yang lebih bijak. Nah ini saya ajak beri sebutan ya Bapak Ibu. Beliau cucu berpasangan. Berpasangan. Ini kita berpasangan dengan siapa? Bu Tati. Bu Tati. Oke. Silakan saya berhadapan. Oke. Bayangkan dalam tangan panjenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga. Salah satu menggenggam, yang satu digenggam aja. Yang satunya lagi, tolong gunakan berbagai upaya dengan rayuan, bujukan, gertakan, bahkan apa yang boleh kalian lakukan untuk membuka kepalan tangan teman panjenengan. Monggo, silakan. Siapa yang menghafal ini? Ayo, silakan.
Tuh, oh berhasil. Boleh saya tanya, jenengan pakai cara apa Bu? Saya tadi yang membuka kepala. Sini. Oh, buyut, monggo. Caranya tadi gimana? Triknya gimana tadi? Saya pas ini saya membuka kepala dengan sekuat tenaga saya dengan rayuan agar saya bisa meraih apa yang saya inginkan. Jadi basic gitu ya. Dari kenapa Anda bisa membuka namanya kok bisa tergoda itu apa ini? Di awal saya berusaha untuk mempertahankan kepala saya, tetapi banyak godaan di situ karena rayuannya pun itu luar biasa. Karena banyak tawaran-tawaran yang menurut saya cukup seimbang dengan saya membuka kepala. Terima kasih. Benda berharga apa yang dengan pegang? Tadi apa ya? Pokoknya sesuatu yang ketika saya melepaskannya itu nggak begitu menyesal. Berarti tidak terlalu berharga. Monggo siapa yang tidak berhasil membuka? Oke, Bu. Kenapa? Jenengan yang apa atau Burin? Burin. Kenapa tadi kok gak mau membuka kepala tangannya? Rayuannya gak mempan lagi. Bapak Ibu, panjenengan tadi mengepal ataupun membuka itu pasti ada rasanya, ya. Tapi barang yang dipegang begini apa yang dibayangkan tadi? Emas. Masya Allah. Bukan tadi membayangkan menggenggam apa bukan? Menggenggam apa? Tidak ada. Oh tidak ada. Saya Bu tadi menggenggam apa Bu tadi? Dengan rasa kasih sayang. Masya Allah. Setiap orang dari panjenengan itu menggenggam sesuatu yang berharga. Siapa yang punya kontrol untuk melepaskan atau tetap mengepalkan genggaman? Siapa Bu? Menurut panjenengan tadi dia yang menggenggam ya, yang punya kontrol untuk melepaskan dan tetap menggenggam itu sinten? Diri kita sendiri. Betul sekali. Apakah genggaman kita akan terlepas atau tidak? Itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Mungkin Bu Haris tadi sebenarnya dia bisa bertahan pokoknya nggak mau juga kayak apa. Tapi ternyata kasihan deh, Bu Uyun udah berayu dengan sangat luar biasa, nggak tega aku. Endingnya adalah kontrolnya ada pada Bu Haris sendiri. Nah, sama seperti apa yang kita lakukan. Jadi setiap orang itu James Gilson itu menyebutkan bahwa sikap atau perilaku yang ditunjukkan seseorang itu pasti dilatar belakangi oleh motivasi. Okay? Ada 3 motivasi yang mendasari. Maaf Ibu, batuk-batuk. Ini Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, jenengan pendidik sedang ya. Saat Anda pernah hadir di suatu pelatihan seperti inilah, ya. Sesuatu pelatihan motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia, pengawas, kepala sekolah, atau mungkin guru yang lain? Ataukah Anda ingin dipuji di lingkungan Anda, mendapatkan penghargaan? Wah, Bu Haris ini rajin ikut pelatihan, tak kasih bonus nanti. Apakah itu? Ataukah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hidup? Motivasinya apa, Bu? Oke, terima kasih. Untuk motivasi, kalau menurut saya pribadi ya, saya sendiri ya, itu sesuai dengan mood kita saat itu ada undangan. Ketika mood kita lagi enak, kita akan datang sebagai itu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Tetapi ketika kita moodnya tidak enak, ya saya pilih yang nomor 1, bukan 1. Hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas. Terima kasih.
kadang-kadang bisa muncul motivasi yang pertama, bisa saja motivasi yang kedua, bisa saja motivasi yang ketiga. Ini adalah motivasi yang terdiri dari beberapa. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 level. Level pertama itu level terendah, menghindari ketidaknyamanan. Seperti Bu Evi, mau berangkat KKB, aduh males, tapi nek dihukum, kok nek ditegur dia ya, terpaksa berangkat. Nah itu motivasi ini Bapak Ibu, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Sama seperti anak-anak didik kita ketika mereka datang terlambat atau mengerjakan PR, bisa saja mereka motivasinya daripada nanti dihukum bersih, saya bingung. Maka dia mengambil motivasi ini. Nah, kemudian agak naik sedikit. Motivasi yang kedua itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain. Kita sering ya memberikan penghargaan ke anak ya. Oke, anak yang nanti betulnya 10 kita kasih bintang 3. Sering ya? Kadang anak-anak memang termotivasi Bapak Ibu. Tetapi ini adalah motivasi yang sifatnya eksklusif atau berasal dari luar dirinya sendiri. Jadi saya masuk sekolah tak bergerak biar nanti dapat hadiah bintang dari kuliah. Nah seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, motivasi level tertinggi dari dirinya sendiri. Ini adalah motivasi dengan level tertinggi. Nah ini harapan kita, anak-anak didik kita dalam belajar itu dia bisa berada pada motivasi tertinggi ini. Jadi semuanya berasal dari dalam dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh orang luar. Kita bahas satu persatu di Bapak Ibu. Motivasi untuk menghindari kenyamanan. Biasanya ketidaknyamanan anak-anak kan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Wah, aku nak terlambat nanti dihukum lagi 10 kali sama Bu Evi. Aku berangkat. Ini yang dipikirkan anak. Jadi dia memikirkan resiko jika tidak melakukan hal tersebut atau resiko jika dia melakukan hal tersebut. Nah, ternyata hukuman yang kita berikan, Bapak Ibu, tanpa kita sadari itu mempunyai pengaruh yang negatif pada anak-anak. Timbul rasa sakit, dendam. Jadi anak-anak itu kadang itu malah tidak memperbaiki dirinya, malah justru semakin parah merasa ketakutan. Bapak Ibu saya ingin bertanya nih, kira-kira panjenengan sedang pernahkah memberi dukungan ke anak? Pernah. Bisa sharing? Silakan Bu Rini, monggo sharing. Apa yang biasanya jenengan berikan hukuman untuk anak? Hukuman apa yang biasanya diberikan? Kalau biasanya hukuman yang saya berikan itu saat anak tidak mengerjakan PR, hukumannya akan saya suruh ke depan kelas dan mengerjakannya sendiri di depan. Gitu biar anak-anak yang lain bisa melihat bahwa dia akan bisa aktif lagi mengerjakan dengan seperti itu. Terima kasih. Mungkin diakui ataupun tidak, kita sering melakukan hal ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam menjadi posisi kontrol. Nah, kemudian untuk motivasi yang kedua, Bapak Ibu, pernahkah panjenengan mendengar dihukum? Loh, dikasih penghargaan kok dihukum? Pernah mendengar betul? Oh, belum pernah. Oke. Bapak Ibu, kadang kita merasa bahwa duit yang kita berikan itu akan berdampak positif ke anak. Betul, ada dampaknya. Anak akan termotivasi, namun sifatnya hanya sesaat. Bahwa penghargaan itu berlaku sama Bapak Ibu dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Jadi ternyata sifatnya itu sama. Nah, ini ada beberapa penghargaan itu sama dengan hukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan merusak hubungan. Menghargai tidak efektif. Penghargaan menurunkan kualitas tentang kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang
pertanyakan ya Bapak, kenapa sih kok sampai kita bilang dihukum dengan penghargaan? Kadang kita pernah memuji anak di depan teman-temannya. Wah, Bu Uswara hebat sekali, luar biasa, top, beri jempol. Kira-kira yang dihukum senang apa Bapak? Maaf, yang diberi penghargaan senang kan? Senang. Bagaimana dengan yang tidak pernah kita beri penghargaan? Bagaimana kira-kira perasaannya? Kok sih dipuji Ustaz, kok aku nggak pernah kok, padahal aku juga pernah kok. Mungkin anak-anak kita akan berpikir seperti itu. Mungkin deh. Anak-anak itu berpikir, apa sih yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi anak itu hanya mau melakukan sesuatu jika ada ribetnya. Kalau nggak ada ribetnya, nggak mau. Ayo siapa yang mau ke depan baca nanti kasih hadiah, maju. Tetapi ketika tidak ada ribet, anak nggak mau. Itu efeknya. Nah, apakah kita tidak boleh memberikan apresiasi ke anak? Boleh bukan dulu? Boleh. Tapi ada syaratnya. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Jadi memberi pengakuan secara khusus hasilnya Bapak Ibu. Jangan memberi apresiasi terhadap hasilnya, tetapi lebih ke prosesnya. Wah, Bu Rini, saya sangat menghargai loh kepedulianmu pada saat menolong temanmu yang jatuh dari sepeda. Jadi kita lebih fokus ke proses atau nilai kebajikan yang dilakukan anak. Beri pengakuan secara pribadi. Jangan terlalu sering memuji anak di depan teman-temannya, karena bisa menimbulkan efek samping, bisa menimbulkan rasa angkuh, sombong. Kemudian anak lain yang tidak diberi penghargaan juga muncul rasa perinya. Dipanggil saja, Mbak Hani, kok itu ya rajin sekali. Nanti teman-temannya diajak secara pribadi saja, jangan secara terbuka. Kemudian berikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jangan hanya satu orang yang diberi penghargaan. Saya yakin di kelas kita mungkin ada beberapa anak yang muncul, tapi saya yakin bahwa anak-anak itu pasti melakukan kebajikan. Nah, kita berusaha suatu kelas itu secara bergantian menerima pengakuan dari kita, biar anak merasa tidak dibeda-bedakan. Kemudian berikan pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Kemudian Bapak Ibu, ini level tertinggi dari motivasi, teori motivasi. Motivasi internal adalah dorongan kuat yang muncul dari diri sendiri untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ini kontrolnya itu ada pada diri sendiri, sama seperti ketika panjenengan tadi membuka kepala, itu kontrolnya ada di diri sendiri. Jenengan mau membuka monggo, enggak ya monggo, tidak peduli dengan tanggapan dari luar dirinya, tapi fokus pada diri apa yang dia ingin. Benar, dirinya sebel, dia nggak peduli dengan kata orang yang seperti itu. Kemudian rajin belajar itu motivasinya memang pengen pintar. Jadi tidak terlalu terpengaruh dengan istilahnya dari luar, tanggapan dari luar. Kemudian perilaku berdasarkan keyakinan yang muncul dari dalam diri, cenderung akan bertahan lama dimanapun dan dimanapun keadaan apapun. Jadi anak-anak yang memiliki motivasi internal biasanya itu bertahan lama, karena itu motivasinya muncul dari dirinya sendiri. Anak-anak berpikir, saya akan jadi orang seperti apa bila melakukan. Bapak Ibu, ini tidak untuk dijawab di monggo kita akan bersama. Apa motivasi yang dimiliki anak-anak didik kita? Apakah berada di level 1, 2, atau 3? Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui. Apakah kita sudah mengidentifikasi motivasi dan perilaku murid kita? Kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk membantu murid untuk memunculkan motivasi internalnya? Ini hanya sebagai mengajar. Nah, ini ada kasus lagi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada
pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, kita berdiri dulu. Dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berbayar jam, seluruh siswa pun tertawa dengan perilaku Iva yang bicara, tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas membuka ujung hidungnya. Bahwa itu apakah setuju dengan tindakan Pak Seno? Monggo saya minta salah satu rekan duit ke depan untuk share pendapatnya. Monggo Bu Haris. Dari kasus yang ada di depan, ini langsung ya berarti tindakan Pak Seno ini menjadi kebiasaan di dunia. Di sini saya tidak melihat Pak Seno untuk memegang hidungnya, tidak ada di FBA. Yang memegang hidungnya Iva tidak disuruh Pak Seno terlebih dahulu untuk memegang hidungnya, tetapi secara otomatis ini dia. Berarti ini Sambil menuju hidungnya, berarti perintah. Oh sudah diperintah. Oh iya. Maaf tadi saya gagal fokus. Saya kira tadi secara otomatis. Kalau secara otomatis itu menjadi kebiasaan berarti. Kalau walaupun tidak menjadi kebiasaan, kalau saya pribadi kurang setuju Bu. Saya ini kan apakah ada setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Saya tidak setuju terhadap tindakan Pak Seno yang memberikan dukungan fisik untuk maju ke depan, kemudian menurut saya itu membuat siswa menjadi malu dan menjadi ada trauma. Itu alasan saya mengapa saya tidak setuju. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman kalau menurut saya. Menurut saya itu hukuman. Terima kasih Bu Haris. Bapak Ibu, tindakan menurut Bu Haris tadi, apa yang dilakukan Pak Seno itu merupakan hukuman. Kita nanti akan lebih dulu dari kasus masuk. Nah di sini, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti pada sesi 2 akan dijelaskan secara detail oleh beliau tentang restitusi. Ini ada secara gambaran ya, atau secara umum. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Apakah yang dialami Ivan sesuatu yang menyakitkan? Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan restitusi itu kita mempunyai pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi masalah terpecahkan. Itu kurang lebihnya perbedaan hukuman. Nah Bapak Ibu tolong tebak ini nanti kalimat yang saya ucapkan di sini hukuman atau konsekuensi. Tebak yang pertama, ucapan 100 kali di dalam buku kalimat. Di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat dulu, terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi?
Kalau gini kan Hukuman. dukungan. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Dukungan. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki karena kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja, tulis karena senggol pada saat belajar. Tidak 10 menit kami istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku, di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Nah, dari ini kita tadi mengamati, insya Allah saya yakin Bapak Ibu akan lebih memahami tentang hukuman dan konsekuensi. Aku pernah membuat gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak bersiap padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang, tidak boleh mengikuti sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatan aku. Aku mengerti kesalahanku. Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika mendengar cerita ini? Saya yakin anak-anak didik kita itu pasti share sama mamanya. Aku pernah dulu kayak gini, aku pernah. Saat kita ingin mendisiplinkan anak-anak didik kita, pasti akan kita menggunakan berbagai cara untuk mengontrol diri kita. Ini ya caranya, pokoknya anak semua isapi mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita akan menggunakan berbagai cara. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Jadi seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Tergantung kita menempatkan diri di posisi kontrol yang mana. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua memberi rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Dan yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, saya ingin pendapat panjenengan pada posisi apa, posisi kontrol apa namanya sekarang? Monggo yang ingin masuk ke depan. Monggo begini. Saya mungkin berada di posisi menghukum, memberi rasa bersalah dan pemantau. Kalau penghukum biasanya anak-anak itu kalau tidak ada hukuman itu kurang nganut anak-anak sekarang itu. Sama guru itu adatnya sekarang ini berkurang daripada anak-anak zaman dahulu. Maka dari itu kadang saya juga menghukum anak-anak. Terus saat anak-anak melakukan kesalahan dengan teman, dia tidak mau meminta maaf. Sebagai seorang guru, saya wajib memantau kepada anak-anak untuk bisa mengontrol kedua anak-anak tersebut. Terus untuk memberi rasa bersalah tadi, anak merasa bersalah seperti tidak mengerjakan PR. Saya di depan teman-temannya mengingatkan di depan teman-temannya sehingga dia merasa dirinya bersalah tidak
kasih ini. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menyadari bahwa kita mengalami permasalahan bersama, bahwa saat ini anak-anak didik kita itu mengalami dekadensi moral, turunnya moral. Nah, ini sebenarnya tugas kita semua untuk mencari tahu apakah itu memang karena anak-anak didik kita yang susah diatur atau cara kita yang kurang tepat. Mungkin bisa saja memang anaknya tidak bisa, atau kemungkinan besarnya adalah cara kita memperlakukan anak-anak didik kita masih salah. Oke, kita ya. Kadang-kadang kita itu masih berada pada 4 ilusi kontrol, Bapak. 4 ilusi kontrol. Oke. Jadi kadang-kadang itu kita punya anggapan guru itu bisa mengontrol murid. Pemahaman kita, ilusi kita seperti itu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Murid mempunyai hak untuk memilih apakah dia mau dikontrol atau tidak. Itu yang memilih adalah murid sendiri. Guru tidak bisa memaksakan kehendak kepada murid. Guru juga tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Kemudian ilusi yang kedua, kadang-kadang kita berpikir kritik membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan anak-anak, bisa merubah perilaku anak-anak. Tetapi kenyataannya bahwa kritik yang kita lakukan itu membuat mereka lemah, melemahkan anak-anak didik kita. Murid-murid mempunyai persepsi negatif tentang dirinya dan adanya krisis identitas. Kemudian ilusi yang ketiga, orang dewasa berhak memaksa. Ini sering kita lakukan kepada anak-anak didik kita maupun anak kita sendiri. Karena kita beranggapan bahwa orang dewasa itu punya hak untuk memaksa. Namun kenyataannya orang dewasa itu tidak bisa mengontrol. Perilaku memaksa tidak efektif pada jangka waktu yang lama. Dia memaksakan kehendak akan menimbulkan permusuhan. Ilusi yang keempat, semua bujukan bermanfaat dan efektif. Seperti itu yang kita berikan. Ternyata Bapak Ibu, kenyataannya itu bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Kemudian murid mempunyai hak untuk menolak bujukan itu. Murid bisa tergantung dengan bujukan yang kita berikan. Kita dengarkan video sebentar. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa gak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram. Menurut Bapak Ibu, bagaimana perasaan Adi terhadap respon Pak Tejo? Anak-anak kamu ketakutan tak di kelas, kira-kira responnya bagaimana? Gimana? Marah. Kemudian apa sih yang dirasakan Adi ketika dimarahi di depan temannya? Kira-kira apa? Malu, jengkel. Mengapa Adi mencoret-coret buku ketika Pak Adi tinggal di depan kelas? Kesal ya, kesal, marah. Itu Bapak Ibu yang dialami murid-murid kita ketika kita menghukum. Apakah Adi akan merubah perilakunya kira-kira? Setelah kita marahi, apakah akan merubah perilakunya? Bisa saja iya, tapi terpaksa, hanya sesaat gitu. Pak Tejo berada pada posisi kontrol apa Bapak Ibu? Di antara 5 posisi kontrol tadi, apakah Pak Tejo berada di penghukum, teman, pemantau, atau manajer, atau pembuat rasa bersalah? Sebagai apa Bapak Ibu? Penghukum, iya tepat sekali Bapak Ibu. Jadi pada posisi kontrol ini, nah orang atau guru yang melakukan menempatkan diri pada posisi kontrol penghukum itu selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem dan alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah ini biasanya yang dikatakan, patuhi aturan saya, awas ya. Oh selalu saja kami yang salah, bolak balik, kalau bahasa Jawanya gitu.
Ini yang sering dilakukan atau dikatakan oleh bapak ibu yang menempatkan diri sebagai penghukum. Penghukum itu nada suaranya tinggi. Bapak ibu matanya merokok, nah ini jalannya menunjuk-nunjuk menghadapi kamu lagi. Kalau kita saja pernah gini, kamu bangun seperti ini. Pernah, saya juga pernah Bapak Ibu. Dampaknya itu muridnya marah, anak meninggal atau bersifat agresif. Itu ternyata dampaknya luar biasa banyak Bapak Ibu. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, presentasi akan dimulai dari Nia ya. Maaf Bu, saya belum menyiapkan bahan presentasi saya. Nia, seharusnya kamu ingat dong bahwa hari ini kita akan presentasi. Ibu sudah memikirkan bagaimana kita bisa asik belajar. Kamu kan tinggal mengikuti saja, membuat presentasi saja. Kan ibu selalu ingatkan untuk tepat waktu. Kenapa kamu lupa? Ibu kecewa sekali sama kamu. Seharusnya kamu juga pikirkan sebelum lupa. Gimana ya kalau orang tuamu tahu? Beliau-beliau pasti ingin kamu belajar tekun kan? Agam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Bagaimana perasaan Agam saat mendengar kata-kata ibu malam? Ini sedih sekali. Kira-kira perasaannya bagaimana? Merasa bersalah. Menurut Bapak Ibu, perasaannya ketika tadi dikasih tahu Bulinda, ya ibu salah sekali. Bagaimana ya kalau orang tua tahu seperti itu? Gimana perasaannya? Merasa bersalah, sedih, menyesal. Oke. Apakah kemudian dia akan bersemangat berubah perilakunya? Bisa jadi berubah. Pak Kemal dan Bulinda berdepan dengan posisi kontrol. Posisi kontrol apa Bu? Memberi rasa bersalah. Kita cek. Gini, memberi rasa bersalah. Jadi tadi buku manual dari Pak Sitono menerapkan dirinya sebagai di posisi kontrol sebagai pemberi rasa bersalah. Pemberi orang yang membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Lemas, halus, menggunakan keheningan yang membuat orang yang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata yang digunakan, Bu Guru sangat kecewa atas kegiatanmu. Bagaimana perasaan orang tuamu kalau kamu tahu masalah itu? Jadi kayak anaknya itu ditekan dia merasa bersalah. Membuat merasa bersalah, nada suaranya itu meluas, halus, sedih gitu. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak. Nah, apa dampaknya bagi anak kita? Kemudian merasa bersalah dan mendeteksi diri menjadi pribadi yang gagal. Anak itu kecewa dengan dirinya sendiri. Apakah itu tidak akan berefek? Pasti berefek menjangkakan janji. Ini. Kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Udah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar bawa bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Itu perasaannya Farid gimana ya kalau dirinya seperti itu? Senang, pasti. Bagaimana ada bahasa yang digunakan gurunya tadi? Gurunya apa? Lembut, bersahabat. Ada posisi kontrol apa tadi?
sebagai teman penting sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu guru pada rekaman video itu menempatkan dirinya sebagai teman. Nah ini, pada posisi teman akan berupaya mengontrol lalu tujuan. Anak senang, bahagia. Kata yang biasa digunakan itu ayo berteman dulu. Ya sudah, kami ini tidak apa-apa, diulang lagi ya. Itu kata-kata yang sering digunakan. Nada suara apa? Rasa bercanda, bahasa tubuhnya terdapat ada yang beri mata dan seniman ini. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan itu? Sudah ya. Dampak pada siswa, ternyata ada dampaknya juga nih Bapak Ibu. Murid merasa senang, itu bagus ya? Bagus, anak merasa senang dengan akrab. Akan tetapi hanya tergantung pada diri tersebut. Misalnya yang posisi kontrol teman itu saya, nanti gurunya cuma sama saya, begitu. Nanti ketika kamu dengan guru lain, dia sudah tidak peduli. Ini bahayanya ketika ada satu guru yang menempatkan diri sebagai teman, tetapi guru yang lain tidak. Maka anak-anak bergantung pada guru tersebut. Nah ini Bapak ya. Anak-anak, sudah jam masuk kelas. Ayo berbaris dalam waktu 20 hitungan. Bagus sih Pak, kamu berbaris tertib dan kukunya bersih. Kamu bisa dapat 3 bintang. Kenzi, bagaimana peraturan mengenai kebersihan kuku? Harus pendek terus ya Bu Tian. Lalu bagaimana dengan kuku Kenzi? Kotor Bu Tian. Benar. Sekarang Kenzi pergi ke papan bintang dan ambil 2 bintang Kenzi. Simpan di meja ibu. Bagaimana perasaan Siva itu? Dan bagaimana dengan Kenzi? Siva tadi diberi penghargaan depan kita. Perasaannya gimana? Nah, senang. Bagaimana dengan Kenzi yang bintangnya diambil? Ini sekarang saya praktekkan dulu di kelas. Kebetulan di kelas 2 itu ada bintang. Ada anak yang lari-lari dulu kalau aku lari terus bintangnya ambil 2. Tak ambil dulu, dia diem. Tapi sedih ternyata. Iya, benar-benar sedihnya. Kemudian dia berbicara dan bersedih dengan berbeda. Datang saja, biasa saja, tidak ramai, tidak terdekat. Kemudian menempatkan diri pada posisi kontrol apa? Iya, betul sekali kita. Jika seorang guru menempatkan diri pada posisi pemantau, maka dia akan berpacu pada peraturan sekolah atau peraturan kelas. Jadi menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan, ini efeknya bagus, kita bisa memisahkan antara hal yang tidak diduga dunia pendidikan. Kata yang selalu digunakan, bagaimana dengan peraturannya? Sanksi apa yang harus kamu terima? Konsekuensi apa yang harus kamu terima? Penonton ada suaranya datang, bahasa tubuhnya formal, dan mahasiswa memahami konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Jadi mereka betul-betul paham, jika saya melakukan ini maka saya akan mendapat sanksi ini. Jika saya melakukan hal ini saya akan dapat bintang. Anak-anak betul-betul paham. Nah ini yang terakhir tadi, posisi kontrol yang tadi. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan buku halaman 70 sampai 21. Adi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adik, bisa kasih tahu Bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti membantu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain?
Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Apa perbedaan perilaku Adi ketika Pak Tejo bertugas sebagai manajer? Tadi kasus yang pertama sebagai pendukung ya Pak Tejo. Sebagai manajer kira-kira Adi lebih gimana Bapak Ibu? Nyaman ya? Lebih positif anaknya. Apakah? Nah ini pertanyaan ke panjenengan. Apakah Bapak Ibu pernah mengajak muridnya berdiskusi dan memberikan stimulus? Pertanyaan. Sudah pernah Bapak Ibu? Sudah Bu Vika? Oke Bu Vika, jika ya selamat. Panjenengan telah menerapkan posisi kontrol manager. Biasanya Bapak Ibu, orang yang menempatkan diri sebagai manajer itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata yang digunakan, apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran? Apa cara kamu untuk memperbaiki hal itu? Jadi anak-anak tidak hanya mengakui kesalahannya, tetapi diajak berpikir untuk menemukan solusi setiap permasalahan yang dihadapi. Manajer ada suaranya tulus, bahasa tidak mampu mendekat kepada murid. Nah ini ternyata memberikan dampak yang sangat positif Bapak Ibu. Siswa menjadi mandiri dan lebih bertanggung jawab atas tindakannya. Nah Bapak Ibu, ketika kita sudah memposisikan diri sebagai manajer, maka nantinya kita akan mampu memecahkan atau membantu anak memecahkan masalah yang dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini hanya sekilas ya. Saya pernah mencoba menggunakan segitiga restitusi untuk sharing saja nih. Sebentar, betul sakitnya. Selamat siang Mbak Hani. Siap, Bu. Mbak Hani tahu nggak kenapa dipanggil kursi-kursinya? Tahu, Bu. Tadi saya berantem sama Iva. Kok berantem kenapa? Tadi saya kesal sih, Bu. Iva mencoba pekerjaan saya, Bu. Oh, kalau itu aja tuh kalau kamu kesel, misalnya mesti di posisi seperti Mbak Hani, mesti pasti Mbak kesel. Lalu apa yang berlaku sama itu? Saya marah-marah, Bu. Saya bentak-bentak Iva dan saya belum bertanya. Oh gitu, kamu udah seperti itu bisa yakin pasti ada alasannya kan? Iya, Bu. Bisa saya diam saja. Saya sudah susah payah mengerjakan soal, tapi Iva hanya menjatuhkan untuk mengatur saya sendiri. Wajar kalau misalnya Mbak Hani marah karena pasti Mbak Hani merasa keberatan kalau ada orang lain yang mencontoh pekerjaan Mbak Hani. Padahal Mbak Hani kan tidak susah payah mengerjakan ya. Dari musik sangat menghargai Mbak Hani tidak berbuat kayak itu misalnya memukul. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan marah-marah yang dilakukan Mbak Hani, membentak-bentak, membuang tentunya Mbak Ika, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Iya betul, saling menghormati antar teman. Menurut Mbak Hani, menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Iya, kalau menurut kamu itu penting, ya kamu bisa kamu lakukan ketika kamu marah. Misalnya kita memberikan emosi, Bu. Benar sekali. Mbak Hani bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Kira-kira apa yang Mbak Hani akan lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jika ada teman yang mencoba, saya akan melaporkan hal sendiri. Saya juga akan minta maaf pada Anda dan mengganti hubungan yang rusak. Yang tepat sekali dikatakan ya. Kita sudah menemukan solusi yang tepat buat permasalahan Mbak Hani. Nah, tetap semangat ya. Mbak Hani sekarang boleh kembali ke kelas. Ternyata memang punya dampak yang sangat positif Pak. Jadi anak benar-benar menjadi kesalahannya, kemudian diserahkan untuk memperbaiki. Sama kita nonton mereka, maksudnya sama kita yang menentukan mereka bisa tahu oh ya, saya salah, saya harus melakukan ini. Nanti untuk segitiga restitusi akan dibuat jelas dalam sesinya opini yang ini. Kita refleksi sebentar ya Bapak Ibu di penghujung. Ada dua pertanyaan yang saya mohon untuk salah satu yang terkait.
Kemudian apa rencana tidak lanjut setelah mengikuti diseminasi ini? Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk maju, monggo. Nanti kalau akhirnya disuruh maju susah, berarti gimana ini? Bapak Ibunya susah sendiri ya. Ayo monggo, Bu Elis, monggo. Ya tepuk tangan dulu dong buat Bu Elis. Nah, agak ngantuk kayaknya ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Fauzia. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu untuk Bu Fauzia. Ini adalah materi yang luar biasa yang menurut saya sangat menginspirasi. Tentunya saya akan memberikan menurut saya ya sedikit dari saya. Adakah pengalaman baru yang menarik dari mengikuti diseminasi ini? Banyak Bu, banyak sekali dari tadi ya. Jadi di sini kita jadi tahu. Saya pribadi tentunya jadi tahu bahwa setiap yang kita lakukan baik itu berupa hukuman, baik itu kita sebagai monitor atau mentor untuk anak-anak, kemudian pemberi rasa besar dan sebagainya, itu apa tadi yang hal-hal yang dilakukan oleh guru dan dampaknya itu materi ini yang membuat saya jadi ingin merubah diri. Oh, tak pikir tadi ya, tak pikir nek aku dadi koncone muridku, kuwi kok muridku ya dadi apike, ternyata tidak. Nanti jadi ketergantungan dengan salah satu guru. Dan tidak lanjutnya itu tadi, saya ingin berubah lebih baik ya sesuai apa tadi yang Bu Fauzia sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Bu Elis. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan ya, untuk diseminasi disiplin positif. Semoga pemaparan hari ini atau tindakan yang kita lakukan hari ini merubah mindset kita, pola pikir kita untuk dapat menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita, ya, khususnya di SDN Kendal Doyong 1. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan. Terima kasih yang tak terhingga pada Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, serta memperbaiki pola pikir kita untuk menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semangat tidak ya? Kita tes semangatnya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jos, berarti semuanya semangat. Nah, anak-anakku yang soleh-soleha, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas dulu. Kira-kira ada enggak ya yang tahu apa itu keyakinan kelas? Siapa yang tahu? Apa Mas? Mas Bagus, apa keyakinan kelas? Apa? Dia Mbak Fia pintar tahu kan? Peraturan kelas, boleh? Ada yang lain? Apa Mas Agil? Tanggung jawab, oke, apa ya? Ada yang jawab peraturan, ada yang jawab tanggung jawab bersama. Oke, kita cek. Ternyata keyakinan kelas itu adalah kalimat yang kita sepakati bersama. Jadi disepakati Busi, disepakati kalian semua, yang nantinya akan menjadi
menjadi pedoman kita bersama dalam bersikap. Bersikap di mana? Di kelas, juga di sekolah. Sekarang, kenapa sih kok harus dibuat tujuan kelas? Tujuannya apa ya? Apa tujuannya? Biar tanggung jawab, pintar. Apalagi? Tidak boleh jahil. Tidak boleh jahil. Boleh apa? Tidak boleh berantem. Oke, boleh. Tidak boleh nakal. Apa lagi? Tidak boleh berebut. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh berebut. Tidak boleh bertengkar. Tidak boleh usil. Tidak boleh nakal. Apalagi? Tidak boleh. Nah, itu betul sekali keyakinan kelas itu harus kita buat. Karena apa? Biar sekolah atau lingkungan kelas kita keadaannya baik, kondusif, tidak ada yang nakal, tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang tidak ada yang membuli. Kalau lingkungan kita baik, maka kalian akan meningkat motivasi belajarnya. Nek kelasnya menyenangkan, pasti semangat kan belajarnya? Kalau ada teman yang jahil di kelas, males ya? Males betul. Kemudian lingkungannya itu bisa tercipta dengan lingkungan yang positif. Hanya tepat waktu. Kalau ada tugas dikerjakan dan lain sebagainya. Kemudian yang tepat adalah meningkatkan kerjasama dan gotong royong. Kita semua, bukan hanya murid dengan murid saja, tapi gotong royong juga bisa dilakukan siswa dengan guru, ya kan? Biasanya kita kan kadang kerja bakti ya, sehat, bersih. Kita kerja bakti bersama dengan guru-guru kan? Nah, itu namanya kerjasama seluruh warga sekolah. Nah, sekarang coba deh kalian bayangkan, coba boleh malu sebentar. Kira-kira bayangkan kelas seperti apa sih yang kalian inginkan? Nah, direnungkan dulu. Oke, sudah muncul bayangannya? Sudah? Oke, kalau sudah muncul bayangannya, Uzi punya ini kertas warna-warni. Setiap dari kalian nanti Uzi akan memberikan 2 macam kertas. Yang satu, kalian tulis apa sih yang boleh dilakukan di dalam kelas kita. Dan yang satunya lagi, kalian tulis apa sih yang nggak boleh dilakukan di kelas kita. Boleh berbeda nggak? Boleh, harus berbeda kan. Setiap orang punya keyakinan sendiri-sendiri, keinginan sendiri-sendiri, ya kan? Oke, nanti Buzi bagikan 2 macam warna, kuning dan pink. Yang kuning boleh ditulis untuk sesuatu yang boleh dilakukan di kelas, sedangkan yang pink untuk yang tidak boleh. Dimengerti? Oke, Buzi bagikan dulu, Gem. Nih yang kuning dulu. Kuning. Oke. Boleh dalam bentuk tulisan, boleh gambar. Kamu sukanya apa? Bebas. Ini dibagikan ya. Ini dibagikan sama dia. Sona, sudah? Kenapa Mas? Coba ditulis sendiri, bayangkan yang boleh dilakukan di kelas. Masih jajan, apa boleh? Sudah Mas Amiro? Oke. Sudah? Gimana? Sudah ditulis semua? Semangat gak ya?
Oke, nanti dipanggil namanya silahkan maju ke depan, kemudian tempelkan kertasnya. Yang ini di sebelah mana? Sini, oke? Yang ini sebelah apa? Warna apa? Oke, silakan Mas Abdul sama Mas Evi, silakan ditempelkan. Oke, yang di sini, nggak apa-apa. Oke, tulis semua. Lanjut. Selanjutnya Mbak Jihan dan Mbak Bibah. Oke. Mbak Nafisa, Mbak Fia. Mas Rizkika, Mas Adit. Oke, tadi sudah ditulis semua di sini ya. Ini benar keinginan kalian? Ya, oke, Bu Siti coba baca beberapa deh. Oh, ini apa ini? Tidak boleh terlambat, menghormati guru dan teman. Bagus sekali. Wah ini Bu Siti agak miring ini. Berpakaian rapi. Oke, sih. Ada lagi yang ini. Menjaga kebersihan. Sekarang kita lihat yang tidak boleh. Tidak boleh terlambat. Wah, pintar ini. Kok pintar ya ini? Tidak boleh rebutan mainan. Kalau ke sekolah udah mainan? Enggak. Beli mainan? Tidak boleh bertengkar. Oh, ini apa? Bagus lagi nih. Tidak boleh pelit. Tidak boleh sombong. Tidak boleh jorok. Wah, mantap. Dari ini semua kita rangkum bersama ya dalam bentuk sebuah kalimat. Ini ada yang harus dilakukan, harus datang tepat waktu, oke ya. Kemudian tadi ada apa? Saling menghormati ya. Hormat guru dan teman. Kelihatan? Oke. Menjaga kebersihan. Apalagi tadi? Tidak boleh bertengkar. Apalagi? Apa tadi? Tidak boleh Oh, tidak boleh Membuli. jahil Tidak boleh dan membuli. membuli. Sip, lanjut. Tidak boleh sampah. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh nakal. Oke, nah ini sudah kita rangkum. Selanjutnya kita akan merubah menjadi keyakinan kelas kita. Oke? Tadi kan kita sudah merangkum ya, sudah dirangkum semua menjadi sebuah kalimat. Nah, kalimat itu kita akan rubah menjadi kalimat yang singkat, sederhana, dan kita jadikan keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju. Berdasarkan rangkuman tadi, dapat kita tentukan bahwa keyakinan kelas kita yang pertama adalah tepat waktu. Sepakat? Sepakat? Oke. Keyakinan kelas yang kedua, angkat tangan jika ingin bertanya. Sepakat? Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas kita
kerjasamanya hari ini. Nah, nanti berarti kesepakatan keyakinan kelas kita sudah jadi. Kita lakukan bersama-sama, oke? Oke. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.